Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Triple FX ya. Ini ada yang tanya, sampean kok nggak pakai Indi Pak Ri? Nah, sampean apa sih rumusnya? Apa sih pakai strategi apa? Ya, saya nggak pakai yang macem-macem ya. Nah, saya cukup pakai senjata ya, tool-tool yang ada di MT4 ini ya. Kode bulatan ini, kode bulat yang diklik ini ada kan? Diklik ini ada bulatan ini. Klik tek. Ini ada banyak pilihan tool. Tuh, saya yang sering pakai garis trend, garis datar, terus anak panah, garis panah, terus ada kotak-kotak itu sering saya gunakan. Juga ada Vibo, ini banyak ini. Jadi saya nggak pakai indikator, memang saya murni cat ya. Gitu. Strategi ya, kita bacanya candle ini ya gini aja, pakai misalnya ini garis ya, kita garis ini loh, poin HM ini contoh poin HM. Poin HM tak kasih dua warna. Poin HM ini poin HM miring ya, HM tapi posisi dari bawah. Ini di Triple FX ini jadi HW. Biar istilahnya beda sama orang lain ya. Terus pakai trendline bisa juga lebih jelas arahnya. Kemana arah harga? Itu ya. Untuk EU ini, EU kemarin ini sudah konfirmasi ternyata naik ya. Jadi konfirmasi ini sudah di break naik. Tapi untuk hari ini saya membacanya, ini harga masuk kembali. Dan ini sudah tercipta base. Namun base ini diberi ke bawah. Insya Allah turun untuk hari ini ya. Strategi apa yang saya gunakan ya, SND saya ini, SND, SNR, nggak macem-macem lah. Saya nggak pakai indikator. Jadi murni candlestick ya. Juga multi time frame ya. Ini insya Allah hari ini EU turun. Ini poin FTR ya. EU hari ini insya Allah turun. Ini poin FTR ya. Saya kasih kotak. Jadi sederhana kok ini, model ini wis pokoknya yang penting dipahami poin-poin. Jadi nggak ada mikiran macam-macam untuk mikir indikator. Ini ya. Ini flip, jadi flip RES become support. Tuh pakai teknik SNR ya. Banyak sih saya teknik-teknik ya, semua sudah pernah saya pelajari, mulai order flow, imbalance, SND ya, sama saja, begitu aja untuk di forex.
Ya kadang betul, kadang salah, itu lumrah, wong kita nggak ikut nentuin harga. Itu teman-teman ya. Jadi pakai konsep yang saya pahami ini, pakai yang strategi saya pahami gimana. Untuk teman-teman ya, percaya pada diri sendiri. Ya. Nah, ini kan jelas kan pakai tren. Nah, ini hampat tuh ini loh. Panjang. Misalnya ganti garis tren. Nah, ganti garis tren ini dibuang. Dibuang, red. Tambah, red. Pakai garis tren. Nah, gini ya. Terus untuk menandai zona miring ini ya, zona miring berarti dia sideways dalam posisi miring. Nah, ini kita tarik garis yang sama. Nah, hampir sama kan? Nah, ini posisi di mana? Nah, ini sideways miring. Saya iringkan apa? Nah, ini ya. Nah, ini posisi miring. Terus posisi yang kan kiri, nah ini kiri ada di posisi FTR, insya Allah turun untuk hari ini. Kemana? Yang mungkin sebesar ring sideway ini. Nah begitu ya, untuk bagaimana cara saya analisa dan apa yang saya gunakan. Nah, yang saya gunakan bukanlah indi, namun ini tool. Alat-alat untuk menggaris. Nah itu ya, kayak ini loh, double top tapi posisi miring. Nah ya, double top tapi posisi miring. Kalau kita tambah garis lagi, nah ini ya, ini untuk pelajaran ini biar dipahami. Nah ini sideways sebetulnya. Ini sideways, sideways, dan diberi ke bawah bikin base. Lah ini posisi base. Ini base baru. Nah, drop. Berarti kan ini sideways. Nah, berarti ada zona miring di sini. Ada zona miring, ada pengaruhnya. Ingin tahu pengaruhnya? Nah ini coba kita panjangkan garis yang bawah. Seret. Tuh. Simple kan? Jadi trading itu jangan dibikin ribet dengan indikator-indikator yang sampean pakai. Saya nggak nyalain indikator sih, saya bukan anti indikator. Ya terserah sampean, saya juga nggak maksa. Ini trendline. Nah, ini berarti zona. Ini zona. Zona tapi dalam posisi miring. Ini supply miring. Nah, ini versi saya loh ya. Supply miring. Nah, supply miring. Lah ini ada demand terbentuk. Nah, ini break. Saya geser. Nah, demand baru. Nah, ya. Ini ada demand baru, break, naik. Nah, ini terkompres. Compression H4. Mungkin hari ini ada pergerakan besar ya. Nah, SL di mana? Ya di atas sini atau di atas sini. Itu. Kalau entry sekarang di atas sini, ini H4 panjang SL-nya, ya terserah lah sama ikhlas ya SL-nya berapa. Itu contoh senjata apa yang saya pakai untuk analisa, untuk membaca harga. Ya, kita fungsi chart dalam MT4 itu untuk kita baca. Bayangkan orang yang buta, subhanallah ya, bisa membaca huruf braille. Nah, itu suatu kelebihan. Nah, kita di sini ya, kita posisikan diri kita seperti itu. Jadi kita bisa
membaca harga dari wujud candlestick itu. Nah, orang buta membaca braille dari indra praba ya. Nah, itu sudah bisa membaca mereka karena mereka mau belajar. Itu ya. Ada kelebihan, tetap ada kekurangan. Ya, tiap orang beda. Nah, ini di sini saya nggak pakai embel-embel indikator. Biar apa yang saya baca ini jelas. Nah, tiap ring terbaca jelas, tidak pakai indikator. Jadi untuk teman-teman sebisa mungkin ya saya nggak maksa loh. Sekali lagi terserah sampean pakai indikator nggak masalah. Sampean pakai teknik apa nggak masalah wis. Nah, kalau saya tekniknya wis breakout pernah saya pelajari juga. Nah, ya. Close open candle juga saya pelajari. Wah, wis alhamdulillah. Sekarang bisa untuk berbagi ya, bisa untuk dibagi. Nah, saya tidak bisa memberi apa-apa, cuma share pengalaman untuk sampean semua yang ada di Triple FX ya. Sebetulnya simple trading gitu, simple. Yang bikin ribet itu sampean sendiri. Sampean cari-cari indikator, bikin indikator. Saya juga pernah gitu ya, berburu indikator. Nah, sebetulnya simple. Kalau kita bisa baca candle, itu sudah bagus. Nah, candlestick aja dibaca, nggak usah mikir yang lain. Ini candle sudah terbentuk kan, dibaca mana supply, mana demand, mana zone itu tidak selalu datar ya. Menurut saya, ini zone miring Nah, ini zone miring. Kalau diterusin zona, lah ini sudah di break di sini. Nah, di sini sudah di break. Ya. Ini contoh di EU ya. Di sini sudah di break loh. Aman lihat reaksi ketika ngebreak ring zona. Ring zona terbicret balik kembali ke ring zona naik. Nah, ini dalam zona miring. Jadi zona miring ini contoh sederhana ya. Nah, jadi kalau pingin yang datar ya kaji garis tag. Lah ini senjata saya lah. Nah, kita lihat lah ini. Ya, ini poin SNR mirip datar ya. Ini poin datar kalau saya pakai garisan datar ini loh. Ini resisten, support, base SNR ya. Lah flip SNR berarti ini zona breaker, zona penting. Ini support, ini resisten, ini base. Pasti ada reaksi di situ nanti. Lah nah ini support, ini resisten. Nah kan flip ini zona flip dan sekarang disentuh. Di sini ada FTR. Nah, bukan berarti turun juga bukan. Ini cuma gambaran ya bagaimana harga bergerak. Ya, kalau saya prediksi saya turun karena ini ada FTR, berarti retest kedua. Nah, selama FTR ini belum di break, kalau turun, nah bikin zigzag zona ring miring ini, zona miring ini. Nah, sampai kapan miring ini terjadi? Ya mungkin bisa naik lagi nanti. Di sini ada zone atas ini FTR atas.
Nah, kan supply. Berarti demand menuju supply. Supply and demand. Nah, digabung-gabungkan teknik saya itu banyak. Order flow ya ini. Sebenarnya kalau order flow, order seller ini ada yang tertinggal di sini. Ini order flow ya seperti yang saya pahami loh ini. Kalau pakai strategi order flow wah sulit itu sampean. Pakai angka-angka, order flow itu angka-angka. Jadi tradingnya pakai angka. Saya juga bingung ya. Cuma saya ambil intinya ya seperti itu. Sama seperti imbalan price ya di sini inilah. Itu ada imbalan price. Ya, kalau zaman pernah pelajari. Ini versi saya. Jadi mungkin Anda berbeda dengan versi Anda memahaminya beda ya. Ya biasalah wis biasa. Hanya pemahaman yang berbeda. Itu teman-teman ya. Jadi usahakan bikin sesimpel mungkin. Jangan dibikin ribet. Nah, musuh Anda adalah Anda sendiri dalam dunia trading. Karena apa? Semua kita handle sendiri. Nah, tidak ada campur tangan orang lain ya. Gitu. Jadi wong sampean yang punya akun ya tentu sampean sendiri yang ngontrol. Jadi musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi ambil keputusan yang mana ya terserah sampean, wong sampean yang handle, yang nyetir. Itu teman-teman ya, sekilas tentang tool, sekilas tentang MT4 candlestick, nah tentang trend line, zona-zona ini SNT SNR. Nah, sebetulnya padat ini untuk yang baru ya, yang baru. Nah ini bangun mindset yang betul ya. Jadi nggak usah lah cari-cari indikator. Nah, sampean umpamakan orang buta itu loh, wis belajarnya pakai huruf braille. Jadi ya candlestick ini aja yang dibaca. Nah, tidak menambah keribetan, tidak menambah keruwetan, gitu kan? Lebih-lebih indikator yang macam-macam. Seperti ini saya kasih contoh indikator yang macam-macam. Ya, yang unik dan membingungkan. Saya stres ini kalau pakai indikator ini. Mana ini ya? Mana ini yang indikator yang unik ini? Selesai tuh. Wah, aduh wis acur acur ya gitu ya teman-teman. Sekilas saya ketawa kalau lihat indikator ini, ketawa ya. Bukan saya anti indikator, enggak, cuman bingung sendiri. Kita menambah kebingungan pada diri kita sendiri. Nah, ya yang mana yang dipakai acuan itu? Yang mana? Wong banyak, lebih lagi ada yang tertinggal, ada yang mendahului. Ini kayak dukun iki mendahului ya. Ya kan? Nah, ini kan mendahului. Nah, mendahului candle. Candlenya di sini. On indikatornya sudah di depan. Wah, ini kayak mayoret ini, kayak mayoret dalam drum band. Bingung pakai indikator seperti ini. Ini lucu ya bentuknya, tapi tambah makin menarik juga sih. Warna-warni. Gitu teman-teman ya, sekilas tentang MT4, sekilas tentang candlestick, nah, sekilas tentang tool yang saya gunakan, strategi yang saya gunakan. Untuk teman-teman ya, nah, pesan saya jaga jaga emosi, disclaimer on ya. Kalau saya analisa, jangan percaya begitu saja, jangan ikutin begitu saja. Percaya pada diri sendiri. Musuh terbesar diri
Anda adalah diri Anda sendiri ya, bukan orang lain, karena Anda yang menentukan. Begitu saja. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.